Shalom, salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih, kita telah ada di hari atau tanggal 17 Mei 2021. Dan kita syukuri semua berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, khusus juga hari ini. Mari kita sambut berkat Allah dengan penuh semangat dan dengan penuh sukacita. Awali hari kita yang baru ini dengan datang untuk duduk dengar firman Tuhan. Pagi hari ini renungan kita dengan judul ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan belajar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan hari ini yang kami pelajari boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ayat inti kita 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Betapa sering kita merasa bahwa kita telah diperlakukan dengan tidak adil, bahwa segala perkara telah dikatakan tentang kita yang tidak benar, dan kita telah ditempatkan dalam terang yang palsu di hadapan orang-orang lain. Kalau kita dicobai seperti itu, kita akan perlu mengadakan penjagaan yang ketat atas roh dan perkataan kita. Kita perlu memiliki kasih Kristus agar kita jangan menyayangi roh yang tidak mau mengampuni. Janganlah kita berpikir bahwa kecuali orang-orang yang telah menyakiti hati kita mengakui kesalahannya, kita pun dibenarkan dalam menahan dari mereka pengampunan kita. Seharusnya lah kita tidak menumpuk kesusahan kita, menyimpannya dalam hati kita, sampai orang yang kita pikir bersalah itu merendahkan hatinya oleh pertobatan dan pengakuan. Betapa berat pun mereka telah melukai kita, janganlah kita sekali-kali menyayangi kesusahan kita itu dan bersimpati dengan diri sendiri atas luka-luka kita, melainkan sebagaimana kita berharap kepada Allah untuk mengampuni segala kesalahan kita, begitu pula kita harus mengampuni orang-orang yang telah berbuat salah kepada kita. Bila mana kita dicerca, betapa kuatnya penggodaan untuk membalas dengan cercaan. Tetapi dalam melakukan ini, kita menunjukkan diri kita sama jahatnya dengan orang yang mencerca itu. Kalau tergoda untuk mencerca, berdoalah dalam hati agar Allah memberikan kepadamu anugerahnya dan menjaga supaya lidah berdiam. Yesus telah memberikan kepada kita suatu teladan bahwa kita harus mengikuti jejaknya dan menyatakan kepada kita belas kasihan dan cinta serta kebaikan terhadap semua orang, terhadap kita dan semua orang. Marilah kita mempertumbuhkan suatu roh pemurah, roh kesabaran dan kelemah lembutan, berbelas kasihan terhadap orang-orang yang ketika di bawah penggodaan telah berbuat kesalahan yang besar terhadap kita. Kalau mungkin, marilah kita menyembuhkan luka-luka itu dan tutup pintu penggodaan oleh membuang segala penghalang yang telah dibuat oleh yang bersalah itu di antara dirinya dan kita. Tuhan senang mencurahkan berkat-berkat-Nya atas mereka yang mau menghormati Dia, yang mau menyatakan kemurahannya dan menunjukkan bahwa mereka menghargai kasih-Nya kepada mereka oleh menyatakan sifat yang sangat ramah kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jadi saudara lihat, luar biasa sifat Yesus. Kenapa? Dia datang ke dunia ini untuk berkorban, untuk mengorbankan hidupnya. Dia datang ke dunia ini untuk meneladankan kehidupannya kepada kita. Dia datang ke dunia ini untuk membuktikan bahwa dia mampu mengikuti hukum-hukum Tuhan, karena Roh Kudus tinggal di dalam hidupnya, karena Allah berkarya dalam hidupnya, dan karena komitmen Yesus itu sendiri untuk hidup setia. Itulah sebabnya saudara, kita mampu melakukan ini. Ketika ia dicaci, ia tidak membalas caci maki. Ketika kita dicaci, belum tentu mungkin kita akan membalas, bahkan lebih buruk daripada yang orang buat kepada kita. Untuk itu panggilan kepada kita hari ini, mari kita bertobat. Mari kita menjadi orang-orang Kristen yang sejati, orang-orang Kristen yang setia, orang-orang Kristen yang menunjukkan
tabiat yang menunjukkan sifat Yesus kepada orang lain melalui kehidupan kita. Agak sulit kita lakukan ini, tapi dengan pertolongan Tuhan kita akan dimampukan melakukannya. Belajar dan jangan berhenti untuk belajar. Pasti kita dimampukan untuk melakukan itu. Tuhan memberkati pekabaran pada pagi hari ini. Kita tutup dalam doa. Kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk pekabaran yang indah hari ini. Biarlah jadi berkat dalam kehidupan kami. Pimpin kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami ya Bapa. Ampunilah segala dosa kekurangan kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberikan saudara kesuksesan hari ini. Yang sakit Tuhan memberikan kesembuhan. Yang lemah iman Tuhan memberikan saudara kekuatan. Bersandar pada Tuhan, berharap pada Tuhan. Dan hari ini sampai seterusnya berkat Allah mengalir dalam hidup kita. Dalam kesempatan-kesempatan yang lain kita boleh sharing. Kita boleh membagi berkat kepada orang lain. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.